Enggak delok foto lo. Halo guys, gimana nih kabar kalian? Kira-kira udah berapa lama nih ya aku vakum nggak konten? Ya maklum lagi sih guys, soalnya kadang tuh mood aku tuh males banget gitu buat bikin konten. Kadang tuh nggak tahu gitu, giliran udah dapat kontennya, udah dapat bahannya, tapi mood aku tetap aja nggak membaik. Gimana? Kira-kira ada nggak sih yang sama kayak aku? Guys, ngomong-ngomong aku mau nanya nih ya. Kira-kira nih, kalau kalian pergi ke suatu tempat, tempatnya tuh terbengkalai, lama nggak dipakai, terus kalian ke sana, tiba-tiba kalian ngalamin kejadian yang mengerikan, entah itu suara-suara atau apapun itu, kira-kira perasaan kalian bakal gimana sih? Itu masih mungkin ya kalau kita ada di tempat kejadian. Coba kalau semisal ternyata arwah yang ada di sekitaran tempat yang kita datengin itu ngikutin kita sampai ke rumah. Serem nggak sih? Udah gitu nih, amit-amit jangan sampai ya. Apalagi kalau semisal ternyata roh yang nempelin kita tuh sampai bawa kutukan gitu ke kita, apalagi ke orang-orang terdekat. Nggak kebayang sih guys. Nah, ngomongin soal hal-hal yang creepy nih, aku bakal bahas tentang ada nih beberapa kota-kota terkutuk di dunia. Biar nggak pada penasaran, langsung kita lihat yuk videonya. Ada Colobraro, Italia. Kota ini terletak di Provinsi Matera dan kotanya berada di puncak Bukit Basilicata. Katanya desa ini juga dikenal paling sial di seluruh Italia. Sampai-sampai nih ya, warga di sekitaran sana tuh nggak berani nyebut dengan nama desa Colobraro. Mereka lebih memilih menyebutnya dengan desa itu. Ya mungkin karena mereka takut dengan kutukan yang ada di tempat itu. Dan kalau semisal nih ya ada orang yang nggak sengaja nyebutin nama kota ini, mereka akan langsung otomatis memegang sebuah kayu untuk menghilangkan bala atau mungkin untuk menghindari kutukan itu. Terus apa nih kira-kira yang bikin kota ini tuh jadi angker? Jadi gini guys, ternyata dulunya kota Colobraro ini pernah dihuni oleh para penyihir di tahun 1500-an. Dan konon para wanita penyihir ini yang mengendalikan desa Colobraro ini dengan ilmu sihir mereka. Dan yang semakin menambah kesialan di desa itu yaitu saat munculnya seorang pemimpin desa yang bernama Biagio ini memimpin desa itu. Ternyata para wanita sihir ini sangat tidak menyukai adanya seorang pemimpin di desa tempat tinggal mereka. Akhirnya selama kepemimpinan Biagio di desa itu, mereka sering sekali mengirim beberapa ilmu sihir ke seluruh penduduk desa. Contohnya seperti kelahiran bayi yang tidak normal, kecelakaan mobil setiap tahunnya, dan sering terjadi bencana-bencana alam lainnya. Walaupun sudah bertahun-tahun lamanya, kenyataannya kutukan dari para perempuan sihir ini masih ada di desa itu hingga perlahan-lahan satu demi satu para penduduknya ini meninggalkan desa Colobraro. Dan FYI, ternyata desa Colobraro ini diambil dari kata Coluber yang berarti ular. Dalam Yunani kuno sendiri, ular itu dilambangkan sebagai kejahatan. Oh, jadi mungkin ini kali ya alasannya desa itu diberi nama Colobraro, ya mungkin dari kata Coluber itu ya. Tapi kan kalau memang artinya ular, terus apa hubungannya dong ya sama wanita sihir? Gimana guys menurut kalian? Next, kita ke Amerika. Kota terkutuk ini ada di Dudleytown, tepatnya di sebelah barat laut Connecticut. Kota yang satu ini tuh dianggap sebagai pembawa sial karena orang-orang di sana lama-kelamaan pergi meninggalkan kota ini saking sialnya. Lalu apa sih penyebab kesialan yang terjadi di kota ini? Menurut legenda, desa ini tuh dibangun antara tahun 1700-an, dikhususkan untuk para petani aja. Dan pendiri desa ini sendiri pun adalah keturunan dari Edmund Dudley. By the way guys, Edmund ini dulu pernah hampir membunuh Raja Henry ke-7, lalu kemudian Edmund pun dihukum penggal. Tapi sebelum dia menghadap ajalnya, dia sempat mengatakan sebuah kutukan untuk para warga yang tinggal di desanya. Dan kutukannya berbunyi, bagi siapa saja yang berani mengambil sesuatu di desanya, maka keluarganya akan kena kutukan. Gimana guys? Apakah kira-kira kutukan Edmund ini terbukti? Entah ya kutukannya ini terbukti atau enggak, tapi ada nih guys cerita dari seorang penduduk yang nggak sengaja nih mengambil suatu barang di desa itu, lalu setibanya dia tiba-tiba menjadi gila. Bahkan ada juga kabar dari seorang wanita yang pernah melihat penampakan di desa itu, lalu beberapa hari kemudian dia tiba-tiba saja bunuh diri. Gimana guys menurut kalian? Apakah kutukan ini tuh benar-benar terjadi atau ini hanya kebetulan, atau mungkin ini tuh hanya karangan mitos di desa secara turun-temurun akhirnya dipercaya oleh warga desa dan kemudian dianggap sebagai kutukan? Gimana menurut kamu? Komen-komen di bawah ya. Lalu selanjutnya ada kota Bangah
Fort India. Entah gimana penyebutannya guys, kalau salah tolong dibenerin ya. Bangla Fort ini ada di kota Rajasthan. Desa ini dulunya pernah berjaya nih di abad ke-16an dan dibangun oleh raja yang bernama Sawai Madusing dan dihuni sama lebih dari 9.000 rumah. Tapi memasuki abad pertengahan ke-17 nih, di sini mulai sering terjadi hal-hal aneh di desa itu. Sampai kemudian desa ini pun perlahan-lahan ditinggalkan oleh para penduduknya. Akhirnya lama-lama pun bangunan ini terbengkalai. Konon ceritanya, lagi-lagi ini tuh sama ya kayak kota-kota sebelumnya, karena kota ini tuh juga pernah dihuni sama para penyihir. Apalagi para penyihir yang tinggal di Bangla Fort ini terkenal dengan penyihir-penyihir hebat di India. Dan salah satunya bernama Singhia. Dia terkenal seorang penyihir paling kuat di India. Kisah ini berawal dari si penyihir Singhia ini yang jatuh cinta kepada putri kerajaan bernama Putri Ratnavati. FYI, Putri Ratnavati ini juga paham betul tentang ilmu sihir guys. Jadi ceritanya Singhia ini kan jatuh cinta sama Ratnavati, tapi cintanya ditolak. Alasannya karena Ratnavati curiga kalau Singhia ini punya niat jahat sama dia. Setelah penolakan itu, Raja Singhia ini sering sekali mengirimi guna-guna, santet, dan ilmu sihir lainnya ke Ratnavati. Cuman sayangnya, karena basicnya Ratnavati ini kan juga punya ilmu sihir ya. Jadi dia pun menampis semua sihir yang diberikan dari Singhia. Jadi mereka tuh kayak saling kirim-kirim santet gitu loh guys. Nah, karena kekalahan ini, akhirnya si Singhia pun mati karena sihirnya sendiri. Tapi sebelum kematiannya, Singhia ini sempat mengucapkan sumpah serapah yang berbunyi tidak akan pernah ada kedamaian di seluruh Bangla Fort ini. Beberapa tahun setelah kematian Singhia, kutukan ini pun mulai terjadi. Terbukti dari adanya peperangan yang terjadi di sana sampai menewaskan banyak orang penduduk yang tinggal di kota itu. Lalu ada juga nih bencana yang terus terjadi di sana dan kejadian-kejadian aneh, hingga membuat para penduduknya ini pun pergi satu persatu. Setelah bertahun-tahun Bangla Fort ini ditinggalkan, tiba-tiba saja ada beberapa penduduk baru yang membuat rumah di Bangla Fort. Tapi anehnya semuanya gagal, entah itu nanti atapnya hancur, bangunannya retak, dan kejadian-kejadian aneh lainnya. Bahkan saking kuatnya kutukan itu, sempat nih ada salah seorang pekerja bangunan yang sedang mengerjakan salah satu rumah di sana tewas tertimpa atap bangunan. Ngeri banget gak sih guys? Dari banyaknya rentetan kejadian ini, akhirnya kota itu pun benar-benar sama sekali nggak ada yang mau nempatin sampai sekarang ini. Gimana guys menurut kalian? Kira-kira kalian berani gak sih uji coba ke kota Bangla Fort ini? Barangkali kalian menemukan suatu experience yang bikin kalian gak bisa lupain itu. Kota terakhir yang satu ini ada di Cinco Saltos, Rio Negro, Argentina. Selain karena gak adanya listrik, di kota ini tuh juga sedikit banget dapet cahaya mataharinya guys. Tapi yang menarik di kota ini bukan dari cerita kota yang terkutuk, melainkan yang lebih dikenal dari kota ini ialah danaunya yang terkutuk. Dan danau ini bernama Pellegrini. Danau ini terkenal karena sering sekali dipakai untuk tempat pemujaan setan. Bahkan ada nih guys cerita bahwa seorang penduduk pernah melihat salah seorang dari para pemuja setan ini yang membawa dan menculik anak kecil ini buat dijadikan tumbal di sekitaran Danau Pellegrini. Desa Cinco Saltos ini sangat terkenal kuat banget nih ya sama magisnya. Dan terbukti dari salah seorang pengunjung yang penasaran banget sama tempat ini dan mengunjunginya di sana, dia mendengar suara tangisan anak kecil. Tapi setelah dia cari-cari sumbernya, ternyata suara itu berasal dari danau. Setelah dia sampai ke danau itu, dia tidak menemukan satu orang anak pun ada di sana. Jadi, gimana menurut kalian guys? Suara apakah itu? Apakah itu hanya ulah anak iseng atau memang benar ada arwah penasaran yang bekas dijadikan tumbal di danau itu? Bahkan guys, dulu nih ya, sering banget polisi itu dapat laporan-laporan tentang kasus-kasus dukun yang mengendalikan orang mati dan para penyihir-penyihir wanita dan ya semacamnya. Kayaknya Cinco Saltos ini tuh memang cocok banget ya kalau dijadiin tempat buat uji nyali. Gimana guys? Apa kalian berani? Oke guys, itu tadi adalah 4 daftar kota-kota terkutuk yang menurut aku tuh paling mengerikan. Kalau menurut kamu gimana nih guys? Mana 4 kota ini tuh yang paling mengerikan dan cocok buat dijadikan uji nyali? Tulis komen-komen kalian di bawah ya. Segini dulu video dari aku, klik like-nya jika kalian suka, share dan juga subscribe. Dan kita ketemu di video selanjutnya karena next time aku bakal bahas benda-benda pembawa kutukan. Siap-siap ya, sampai jumpa minggu depan, dadah!